tangan bergetar begini, nggak bisa berhenti. Terus selama ini sudah berobat kemana? Sudah berobat kemana-mana, udah ke dokter, tusuk jarum, udah kemana-mana banyak udah berobat. Hasilnya gimana? Kagak ada hasilnya. Sekarang baru kesini nih, mantu tuh yang ngasih tahu berobat di sini. Didoain gitu, ditaruh ke tangan ke kepala saya. Hasilnya lumayan, udah ini kenyataannya bisa sembahyang, bisa ngambil wudhu. Kemarin kan nggak bisa. Awalnya saya pikir hanya rematik. Dalam waktu hampir 1 bulan saya merasakan, cuma klimaksnya pada hari itu setelah saya makan terlalu banyak, over, saya nggak pikir kalau itu yang sebab akibat dari situlah. Suatu saat, semalam itu saya merasakan belakang lengan saya tuh tegang, sampai berdenyut, sampai semalaman saya rasakan. Saya pilih alternatif terapi kalbu ini karena saya jadi punya prediksi dalam waktu seminggu saya bisa pulih kesembuhan saya. Dan karena untuk next time-nya saya punya proyek kerja yang cukup padat. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari dan saya nggak perlu bolak-balik mesti ke sini ke situ. Waktu saya juga nggak banyak terbuang dan sembuh karena memang dari hati saya yakin dan saya juga mantap dengan transfer energi yang ada di terapi kalbu. Saya menderita sakit debar-debar di dada yang terasa sampai ke dada kanan dan dada kiri dan sangat mengganggu aktivitas saya. Saya menderita sakitnya cukup lama, 4 bulan. Saya berikhtiar dengan mendatangi medis dan saya udah coba 4 kali ke dokter, dikasih obat, ternyata tidak ada perubahan juga. Suatu hari tanpa sengaja saya menyaksikan acara di JEK TV Medika Natura dan kebetulan saya melihat terapi kolbu dan saya tertarik untuk mendatangi terapi kolbu. Ya, alhamdulillah atas izin dan ridha Allah. Setelah diterapi sebanyak 4 kali oleh Bapak Ustadz Sony, kesehatan saya berangsur pulih. Saudara-saudara sekalian yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian bersama diri saya untuk lebih mengenal terapi kolbu. Apa sebenarnya terapi kolbu itu? Saudara-saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isi yang demikian dahsyat. Kadang-kadang kita susah untuk membaca kehebatan alam semesta hasil ciptaan Allah. Namun pada saat kita berusaha untuk masuk di dalam pendalaman kolbu, maka akan terbuka kehebatan daripada rahasia penciptaan alam semesta itu sendiri. Saya akan lebih memfokuskan pembukaan kolbu lewat cara sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali hadir menjumpai Anda di hari Rabu tanggal 13 April 2011 tentunya bersama saya Poppy Putri dalam Medika Natura Sore. Sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Pemirsa, setiap hari Rabu sore kita selalu kehadiran narasumber dari Klinik Terapi Kolbu yakni Ustadz Sony Sutrisna yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai zakat yang membawa kesembuhan. Nanti kita akan bertanya kepada beliau, yakni kepada Ustadz Sony Sutrisna, sebenarnya apa yang maksud dengan zakat yang membawa kesembuhan dan apa korelasinya dengan teknik penyembuhan atau terapi kesembuhan di Klinik Terapi Kolbu. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berkonsultasi bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna, Anda bisa menghubungi line interaktif kami nanti di 0215155111. Sebelumnya kita sapa dulu terlebih dahulu narasumber saya pada sore hari ini ada Ustadz Sony Sutrisna beserta dengan Ibu Fitriani selaku salah satu mantan pasien yang sudah merasakan adanya kesembuhan alhamdulillah dari Klinik Terapi Kolbu. Assalamualaikum Ustadz Sony, apa kabar? Alhamdulillah baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu sehat ya Ustadz ya? Insya Allah. Dan juga Ibu Fitriani, apa kabar ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, pastinya diberikan kesehatan, bisa memberikan sebuah kesaksian di sore hari ini bersama kami dan juga tentunya kepada para pemirsa JEK TV yang ada di rumah. Kalau boleh flashback mengenai keluhan ataupun penyakit Ibu yang bisa diceritakan sebenarnya terkena apa dan keluhannya bagaimana nih Ibu? Keluhannya pusing, mual, sama Pak Kembung. Oke. Sudah berapa lama Ibu?
Udah berapa tahun gitu, udah lama. Sudah bisa dikatakan sudah lama. Kemudian sudah ada proses untuk penyembuhan ke medis atau mungkin udah ke alternatif, tetapi tidak menemukan sebuah jawaban begitu ya? Ke medis sudah bilang sakit mah. Oh, sudah ada deteksi terkena mah begitu ya? Oke, nanti ditahan dulu ceritanya Ibu. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami dalam Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu. Hai, saya Ronald. Dan saya Tike. Kita punya roti-roti enak seperti yang satu ini, ada roti celup. Ada juga roti sobek. Ada juga roti isi ya. Ada juga yang namanya roti sosis spesial. Kita punya roti sosis. Yes, ada juga roti narsis. Ada juga roti resik. Terakhir ada roti garnish ya. Jangan lupa nih isi akhir pekannya dengan menyaksikan roti bakar. Sabtu dan Minggu hanya di Jak TV, My City, My TV. Rahwana. Cantik ya. Oh. Banyak banget. Aku udah gak sabar pengen nyobain makanan yang ada. Oh ya bener Madiun, ini udah lengkap sayuran semuanya. Tungguin. Cepetan dong, Brik. Ya, pemirsa Anda masih bersama kami dalam Medika Natura di sore hari ini. Dan kami akan segera membuka line interaktif di 0215155111. Seperti yang sudah saya infokan tadi, bahwa tema yang akan kita angkat di sore hari ini adalah zakat membawa kesembuhan. Di segmen sebelumnya sudah saya tanyakan sekilas mengenai keluhan dari Ibu Fitriani selaku salah satu mantan pasien di Klinik Terapi Kolbu yang sudah divonis terkena mah ya pada saat itu ya Ibu ya. Boleh dipending dulu ceritanya mengenai setelah ada deteksi dari dokter atau divonis kena mah, kemudian menjalankan terapi di Klinik Terapi Kolbu seperti apa, dipending dulu nanti ceritanya Ibu ya. Boleh saya langsung ke Ustadz Sony mengenai tema kita sore hari ini adalah zakat yang membawa kesembuhan. Boleh diceritakan atau dijabarkan mengenai tema kita seperti itu Pak Ustadz? Iya, terima kasih. Selamat sore para pemirsa Jak TV yang dimuliakan Allah. Para pemirsa, kita umat Islam khususnya sudah sering mendengar kata-kata zakat atau kata-kata kurban dan segala macam. Bahkan zakat juga sudah dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam yang nomor berapa? Syahadat, sholat, zakat nomor 3. Jadi zakat adalah merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya. Nah, berbicara soal zakat atau kurban dan sebagainya macam, kita khususnya umat Islam percaya betul ada sebuah kisah yang melatar belakangi kurban tadi, yaitu kisah pada waktu peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa, selama ini mungkin kita hanya melihatnya bahwa peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail terus kemudian diganti dengan lembu. Akhirnya kita menjadi sebuah kegiatan. Kalau Idul Kurban ya kita kurban lembu. Saya pikir itu satu kegiatan yang sangat baik. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga bisa mengerti dan memahami apa sebenarnya kisah, apa hikmah di balik kisah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Kenapa
Allah sebagai sang pencipta jagat raya kok sempat-sempatnya menceritakan tentang kejadian peristiwa penyembelihan itu di dalam kitab suci. Pasti ada maksudnya, kenapa kok sampai diceritakan seperti itu. Kalau tidak ada maksudnya, ya mungkin lebih simpel saja, ditulis saja. Pokoknya kalau kamu mau kurban pakai domba atau pakai kambing. Tapi ini kenapa kok dikisahkan ada peristiwa penyembelihan? Berarti pasti ada maksud di balik kisah tadi. Sebab kitab suci Al-Quran adalah kitab hikmah. Artinya apa? Setiap kisah yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran pasti ada makna, pasti ada hikmah di balik kisah itu. Nah, para pemirsa, kalau kita coba perhatikan kisah penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahandanya Nabi Ibrahim, ternyata di sana mengandung hikmah yang sangat dalam, hikmah yang luar biasa sekali, hikmah yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan ini. Coba perhatikan pada waktu turun perintah peristiwa penyembelihan tadi, di sana Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu mau melakukan penyembelihan tadi sempat timbul keraguan, sehingga akhirnya mimpi itu, perintah itu muncul kembali. Artinya ada keraguan. Nah, setelah muncul kembali perintah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam melangkahkan kakinya, berani melangkahkan kaki. Atas sebuah perintah berani melangkahkan kaki. Nah, pada saat beliau melangkahkan kaki, digoda, diganggu oleh setan. Yang terkenal kita sebut dengan lempar jumroh, kita lempar batu. Jadi ada peristiwa penggodaan. Jadi suatu perintah, ada keyakinan, tidak langsung terus kemudian berjalan mulus. Setan tidak mungkin tinggal diam, pasti digoda, digoda, diganggu. Nah, karena tabah menghadapi godaan tadi, ya, dan rela untuk berkorban, maka diganti dengan domba. Para pemirsa, kita mesti kembali flashback ke zaman dahulu. Kenapa kok diganti dengan domba? Ada maksud apa ini kok digantinya dengan domba? Domba adalah salah satu bentuk harta. Pada zaman dahulu, kalau kita zaman sekarang itu harta dalam bentuknya perhiasan, mobil, ya. Zaman dahulu harta orang-orang zaman dahulu salah satunya adalah domba. Jadi kalau kita makin banyak domba, maka derajat kita tinggi karena dombanya banyak. Nah, ini artinya apa? Artinya hikmah di balik ini artinya apa? Artinya kalau kita dalam kehidupan ini kita mau melakukan suatu berkorban. Jadi ada sesuatu yang dikorbankan untuk orang lain, ada sesuatu yang dikorbankan untuk Allah. Misalkan sesuatu yang dikorbankan ini, kita punya sesuatu yang kita sayangi, ya. Tapi karena untuk kepentingan Allah, yang kita sayangi itu dikorbankan. Nah, ternyata pada saat kita mau mengkorbankan sesuatu, Allah membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat, malah diganti dengan domba. Ini artinya, ternyata para pemirsa, di dalam kitab suci Allah juga menerangkan demikian. Maukah kau aku tunjukkan suatu perdagangan yang sangat menguntungkan bagi dirimu? Jadi Allah berkata dalam kitab suci, maukah kau aku tunjukkan sebuah perdagangan yang sangat menguntungkan bagi dirimu? Nah, maka di sana dikatakan begini, berjihadlah kau baik jiwa maupun hartamu. Artinya apa berjihad? Berkorban. Nah, korban. Jadi korban. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, berbicara tentang korban, saya melihatnya setiap kita memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Sebagai contoh misalkan begini, bagi orang kaya berkorban 1 domba atau berkorban uang 1 juta mungkin tidak ada arti. Bagi orang yang hartanya bermiliar-miliar, 1 juta apalah artinya. Tapi bagi orang yang tidak punya, katakan orang yang sedang-sedang saja, berkorban 1 domba itu sangat besar nilai pengorbanannya. Jadi tergantung bagaimana nilai pengorbanan yang kita rasakan. Semakin besar kita merasakan nilai pengorbanan tadi, maka semakin besar domba yang akan dikembalikan oleh Allah. Ini artinya apa?
Ternyata di dalam kejadian penyembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam itu, di sana terkandung satu hikmah yang begini para pemirsa. Bagi siapa saja, selama dia mau mengorbankan sesuatu untuk kepentingan Allah, misalkan apa? Dia punya sesuatu yang berharga, dia korbankan untuk menolong orang-orang tidak punya, menolong orang tidak mampu, maka akan dikembalikan oleh Allah dalam bentuk harta juga, yaitu dalam bentuk domba. Nah, ini yang disebut sebaik-baik, ini yang disebut maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan yang sangat menguntungkan bagi dirimu. Artinya apa? Korbankan sesuatu yang kita sayangi demi menolong atau demi menjalankan perintah Allah, insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang berlimpah ruah seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik, Ustaz Sony, dan juga tentunya bagi para pemirsa JAK TV yang ada di rumah, nanti kita akan juga tanyakan dan lanjutkan kembali mengenai tema kita sore hari ini adalah zakat yang membawa kesembuhan. Tadi kita sudah diuraikan dan disabarkan oleh Ustaz Sony Sutrisna mengenai zakat itu sendiri dan esensinya seperti apa. Dan nanti